sahabat tasawuf, beberapa episode yang terakhir kita telah banyak bercerita membahas tentang kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan di akhirat itu, bagaimana pengadilan akhirat terjadi, bagaimana rekaman kehidupan kita ini ditayangkan kembali, hasil rekaman para malaikat sepanjang hidup kita itu. Di dalam Islam, cerita eskatologi atau kehidupan sesudah mati itu bukan hanya di akhirat, tetapi ada kehidupan di alam barzah. Kehidupan alam barzah, atau ada yang menyebut sebagai kehidupan alam kubur, itu merupakan fase yang ketiga dalam drama kehidupan manusia. Yang pertama tidak ada, yang kedua manusia dihidupkan di dunia, yang ketiga mati masuk alam barzah, yang keempat dibangkitkan, diadili di akhirat, dan yang kelima dimusnahkan kembali kepada Allah. Al-Quran bercerita banyak tentang kehidupan di fase yang ketiga ini, meskipun tidak sebanyak kehidupan di fase dunia maupun kehidupan di fase akhirat. Tetapi saya mencoba rekonstruksi itu cukup banyak, dan kemudian saya susun jadi salah satu buku saya yang berjudul Tak Ada Azab Kubur. Ini buku yang menuai kontroversi dikarenakan pendapat kebanyakan kita mengatakan bahwa azab kubur itu ada. Tetapi setelah saya coba rekonstruksi, itu perlu penjelasan-penjelasan panjang dan kritis tentang apa yang disebut sebagai azab kubur itu. Karena ternyata di masyarakat ini bermunculan cerita-cerita yang nggak masuk akal, cerita-cerita yang konyol tentang kehidupan di alam barzah itu. Digambarkan misalnya orang yang sudah mati itu masih bisa hidup kembali, kemudian bisa melakukan balas dendam dan segala macam ya, hantu-hantuan yang ditayangkan oleh sinetron-sinetron itu. Dan celakanya sinetron-sinetron yang seperti itu beredar dengan demikian bebasnya, tidak ada kritik yang jelas, bahkan upaya-upaya untuk mendudukkan permasalahan sebagaimana yang seharusnya. Sehingga saya merasa perlu kita membahas ini berdasarkan pada sumber-sumber yang otentik dari dalam Al-Quran Al-Karim. Diceritakan juga di alam barzah itu orang disiksa misalnya, dan gambarannya siksaannya fisik banget gitu. Dijepit oleh bumi yang terbuka, kemudian ya, dicambuk di dalam kuburan, seakan-akan mereka itu dibangkitkan di liang kuburnya itu, ya, dibangkitkan di liang kuburnya itu, duduk di situ, dihajar, digada, kadang segala macam, kalajengking, ular, apa segala macam. Menurut saya ini tidak mendapatkan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam khasanah keilmuan Islam. Al-Quran dengan sangat elegan menceritakan kehidupan di alam barzah itu. Azab di alam barzah itu satu ketika dipertanyakan oleh seorang kawan saya, Pak Agus, sesungguhnya apa benar sih di alam barzah itu ada azab kubur yang digambarkan sangat fisikal seperti itu? Karena ketika digambarkan secara sangat fisikal itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang susah menjawabnya. Dalam arti begini, orang yang sudah mati badannya hancur. Kalau matinya normal, oke, ya. Mati, badannya dikubur, kemudian digambarkan di dalam kuburan itu badannya disiksa. Mungkin orang masih bisa menerima imajinasi itu. Tetapi ada orang-orang yang saat mati itu badannya hancur. Kecelakaan pesawat misalnya di angkasa, katakanlah pesawat ulang-alik, ya, kecelakaan di luar angkasa, jeder, buyar itu, nggak jelas kemana badannya para kosmonotnya atau astronotnya itu. Atau di agama yang lain ada orang meninggal dibakar, badannya hancur, dibakar, dilarung di laut. Kemudian kawan saya bertanya, bagaimana menyiksa fisiknya itu karena fisiknya sudah tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak mendapatkan jawaban secara jelas ketika kita menggambarkan
di alam barzah itu seseorang mendapatkan azab secara fisikal. Maka saya merasa perlu untuk mengkaji kehidupan alam barzah ini seperti apa. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebetulnya alam barzah itu di mana? Ada yang berpendapat atau mengira alam barzah itu adalah kehidupan di dalam kuburan, sehingga disebut alam kubur. Menurut saya tidak demikian keadaannya. Karena dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran digambarkan kehidupan alam barzah itu bukan hanya kehidupan di dalam kuburan itu, tetapi kehidupan yang tanpa badan, hanya nyawanya saja. Jadi sahabat, sebetulnya kematian itu apa? Kematian itu adalah rusaknya badan. Diri manusia ini sebetulnya terdiri dari lapisan-lapisan ya. Satu ketika nanti akan kita elaborasi dalam episode yang berbeda tentang apa saja lapisan tubuh manusia itu. Tetapi secara garis besar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu badan dan nyawa. Meskipun nyawa ini sebetulnya terdiri dari dua lapis lagi yang disebut sebagai jiwa dan ruh ya. Tapi untuk kali ini kita gambarkan saja bahwa diri manusia itu terdiri dari badan dan nyawa. Kematian itu cuma rusaknya badan. Badannya rusak, jantungnya rusak, matilah dia. Organ-organ vital seperti liver rusak, ginjal, apalagi otak, maka matilah dia. Ketika organ-organ vital itu rusak, maka badan sebagai wadah dari nyawa itu tidak mampu lagi bertahan dan kemudian berangsur-angsur mengalami pembusukan triliunan sel tubuhnya. Nah, kemudian lepaslah nyawa itu dari wadahnya. Maka Al-Quran bercerita, sebetulnya orang-orang yang mati, gugur dalam perang membela agama ini di jalan Allah. Kata Al-Quran, jangan kau kira mereka itu mati. Digambarkan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 misalnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kau mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Sebenarnya mereka itu hidup. Walakilla tas'urun. Cuman kalian tidak menyadarinya. Mereka tetap hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Bahkan di ayat yang berbeda dalam surat Ali Imran 169 digambarkan orang-orang yang mati, yang gugur di jalan Allah itu tetap hidup dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi saya cuma ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa sebetulnya alam barzah itu bukanlah alam kubur dalam konteks terikat di dalam kuburannya itu, arwahnya ada di sana nggak bisa kemana-mana, bukan. Alam barzah adalah alam paralel yang paralel dengan dunia kita, ya, ada di sekitar kita tetapi kita tidak menyadarinya. Sehingga arwah itu digambarkan bisa kemana-mana, tidak hanya di alam kubur itu, tapi juga bisa ya ke rumahnya, bisa ke tempat-tempat lain dan sebagainya, tetapi di dimensi yang lebih tinggi. Sahabat sekalian, di dalam sejumlah ayat Allah menggambarkan yang hidup itu, yang tetap hidup itu bukan hanya orang-orang yang gugur di jalan Allah, tetapi juga orang-orang yang berdosa pun. Mereka itu tetap hidup di sana. Bahkan digambarkan orang-orang berdosa itu menyesal ketika masuk ke alam barzah. Kenapa? Karena ketika masuk ke alam barzah itu tiba-tiba dia bisa melihat masa depan. Ini satu ketika nanti saya jelaskan ya, bahwa struktur alam ini berlapis 7 kata Al-Quran. Ya. Langitnya itu berlapis 7 yang disebut sebagai sab'as samawat. Langit pertama itu dunia, ya. Langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai yang ketujuh itu adalah alam akhirat. Ya. Ini adalah langit bersab-sab. Nah, di antara langit dunia dengan langit akhirat itu ada yang disebut sebagai langit alam barzah. Ya. Di yang lainnya lagi ada langitnya atau alamnya jin, alamnya malaikat dan seterusnya. Ya. Jadi arwah yang lepas dari badannya
baik dia itu orang yang baik banyak amalannya maupun orang yang berdosa, itu tetap hidup di sana. Kehidupan alam barzah adalah kehidupan tanpa badan. Yang digambarkan oleh Al-Quran dianalogikan dengan orang yang sedang tidur. Ada satu ayat bercerita menarik tentang terpisahnya antara nyawa dengan badan itu. Diceritakan Allah begini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu memegang jiwa orang-orang dalam matinya. Jadi maksudnya orang yang mati itu jiwanya dipegang sesungguhnya oleh Allah ya. Ini sebuah gambaran, bukan dipegang dalam arti begitu ya, tetapi Allah lah yang menguasai jiwa orang itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati di waktu tidurnya itu juga dipegang oleh Allah. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah menahan jiwa orang yang mati tadi, tidak dikembalikan. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah melepaskan jiwa orang yang tidur ketika dia bangun, yaitu dikembalikan jiwanya sampai saat ajalnya nanti, saat dia mati. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat banyak pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa Al-Quran bercerita kehidupan alam barzah itu seperti kehidupannya orang yang lagi tidur. Orang yang lagi tidur itu bisa bermimpi. Badannya sudah ya tidak aktif lah, meskipun beda antara orang mati dengan orang tidur. Yang satunya itu pause saja ya. Pause dalam arti sebetulnya masih berfungsi, tetapi kesadarannya terpisah dari badannya. Sedangkan orang yang mati itu benar-benar mengalami kerusakan. Ya. Tetapi pada prinsipnya Al-Quran itu bercerita banyak tentang kesetaraan orang mati dengan orang yang tidur. Artinya apa? Ketika seseorang itu mati, badannya rusak, kesadarannya sebetulnya masih berfungsi. Dia hidup di alam barzah tanpa badan, tetapi dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran yang penuh. Itu yang tadi diceritakan dalam surat Al-Baqarah 154 dan surat Ali Imran ayat 169, bahwa jangan kau kira mereka itu mati, tetapi sebenarnya mereka itu tetap hidup. Cuman kalian tidak menyadarinya, bahkan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah. Maka orang yang berada di alam barzah itu sebetulnya masih bisa merasakan suka dan duka. Suka dan duka. Tetapi masalahnya, apakah terjadi azab, terjadi siksaan yang bersifat badaniah itu? Kawan saya kemudian mengatakan, Pak Agus, enak sekali orang yang matinya kemudian jasadnya dibakar. Malaikat akan kehilangan badan dia, ya, akan tidak menemukan badan orang itu untuk mendapatkan siksaan bagi orang-orang yang berdosa. Malah orang-orang yang kita yang dikuburkan dengan badannya ini yang kemudian menjadi rasanya ada ketidakadilan di situ. Maka ketika saya telusuri, memang rupanya tidak ada azab badan di dalam kubur itu. Seperti yang digambarkan oleh sinetron-sinetron bahwa badannya dihajar, dicambuk, dan dibakar dan sebagainya. Saya tidak menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran adanya azab fisik. Tetapi kalau azab itu, siksaan itu berupa siksaan psikis, kejiwaan, nah itu saya menemukan di dalam Al-Quran.
Jadi harus proporsional kita